Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yohakim Yustitio Akbar Budiarjo dengan NIM 19196241005. Nah, di sini saya akan mengasih tahu kenapa saat ketika sedang pilek berat itu seringkali hanya satu lubang di hidung yang mampet, dan anehnya sisi yang mampet itu bisa bergantian atau pindah dari kiri ke kanan ataupun juga sebaliknya. Nah, dari saya sendiri itu fenomena ketika satu sisi hidung terasa tersumbat saat pilek dan kemudian berpindah ke sisi lainnya, itu merupakan hasil interaksi kompleks antara anatomi rongga hidung, mekanismenya fisiologis normal yang disebut nasa cycle. Nah, serta proses inflamasi yang terjadi selama infeksi saluran napas atas secara anatomi rongga hidung itu dilapisi oleh mukosa respiratorik yang kaya pembuluh darah dan kelenjarnya itu sekretorik. Nah, strukturnya itu yang paling mempengaruhi patensi jalan napas adalah kongka. Jadi terutama kongka inferior itu yang tersusun atas jaringan cavernosa berisi plexus vena. Jadi sesaat itu jaringan ini dapat mengalami perubahan ukuran secara cepat. Akibatnya vasodilatasi atau vasokonstriksi yang diatur oleh sistem saraf otonom. Nah, karena rongga hidung pada dasarnya merupakan yang ruang sempit, perubahan kecil pada ukuran kongka. Nah, jadi itu udah cukup untuk mengubah aliran udara yang bisa masuk ke hidung. Jadi dalam kondisi itu pun normal, tubuh menjalankan suatu mekanisme fisiologis yang disebut nasal scale, yaitu proses bergantian terjadinya kongesti dan dekongesti. Pada sisi kiri atau kanan hidung, mekanisme ini melibatkan perubahan tonus di simpatis dan parasimpatis yang mengatur vasokonstriksi dan juga vasodilatasi. Pada jaringan cavernosa ini, kongka pada satu sisi, peningkatan aktivitas parasimpatis menyebabkan vasodilatasi dan pembesaran kongka sehingga aliran udaranya itu pada sisi tersebut berkurang. Nah, terus berlawan mengalami peningkatan tonus simpatis menyebabkan juga vasokonstriksi yang dapat penyempitan volume jaringan sehingga rongga. Terus kemudian proses ini berlangsung siklik dalam rentang sekitar 2 hingga 6 jam dan terjadi sepanjang hari. Jadi sepanjang hari itu tanpa disadari karena perbedaan resistensinya itu udara biasanya tidak cukup besar untuk menimbulkan sensasi tersumbat. Nah, ketika seseorang mengalami pilek akibatnya infeksi virus seperti rhinovirus atau adenovirus atau juga coronavirus, terjadi respons inflamasi yang signifikan pada mukosa hidung. Virus yang menginfeksi sel epitel akan memicu pelepasan mediator inflamasi seperti histamasi, bradikinin itu prostaglandin dan leukotriene, serta peningkatan produksi sitokin itu proinflamasi seperti mediator yang menyebabkan vasodilatasi ini pembuluh darah pada jaringan. Terus kemudian dengan peningkatan permeabilitas kapiler ini sehingga terjadinya aktivitas sel goblet dan kelenjar secara mukosa, meningkatnya produksi mukus membuat jadi kondisi ini memperberat efeknya. Nah, nasal scale yang sebenarnya normal sehingga sisi hidung yang kebetulan sedang berada dalam fase kongesti dengan juga fisiologis menjadi jauh lebih tertutup daripada biasanya. Baik, selanjutnya dijelaskan dengan rekan saya Renata. Akibat interaksi antara nasal cycle dengan inflamasi mukosa, hanya satu sisi hidung yang tampak sangat tersumbat. Padahal infeksi terjadi pada dua sisi secara simetris. Dalam keadaan normal, fase kongesti pada satu sisi tidak merasa terganggu. Namun, ketika terjadi ada vasodilatasi patologis yang ditimbulkan oleh inflamasi,
Resistensi aliran udara meningkat tajam, sehingga seseorang merasakan hidung dapat sangat mampet di satu sisi. Setelah beberapa jam, tubuh secara otomatis mengalihkan fase nasal cycle. Di sisi yang sebelumnya mengalami kongesti fisiologis bergeser ke fase dekongesti. Melalui mekanisme vasokonstriksi, sementara sisi sebaliknya memasuki fase kongesti. Karena proses inflamasi tetap berlangsung di kedua sisi, pergantian ini menghasilkan sensasi bahwa sumbatan berpindah dari satu lubang hidung ke lubang hidung lainnya. Dari sudut pandang patologi, gejala ini dapat menjadi lebih berat apabila terdapat kondisi lain yang mempersempit rongga hidung, seperti deviasi subtunasi, hipertrofi kontra kronis, atau rinitis alergi yang terjadi bersamaan. Kondisi-kondisi tersebut membuat efek vasodilatasi inflamasi menjadi lebih dramatis, sehingga seseorang mungkin dapat merasakan perbedaan sumbatan yang lebih ekstrim di sisi hidung. Pada individu dengan hypersensitivitas autonom, respon parasimpatis berlebihan juga dapat memperkuat kongesti unilateral saat pilek. Secara keseluruhan, perasaan bahwa sumbatan hidung bergantian di sisi ke sisi merupakan aplikasi dan fenomena fisiologis normal yang disebut nasal cycle yang diperburuk oleh inflamasi pada mukosa hidung akibat infeksi virus. Proses ini mencerminkan bagaimana perubahan anatomi kecil pada jaringan rongga sehingga dipengaruhi oleh mediator inflamasi dan disinkron dengan ritme otonom tubuh. Dapat menghasilkan sensasi hidung tersumbat yang berpindah-pindah dan sangat mengganggu saat pilek.